Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Belum lama ini, masyarakat kita dihebohkan dengan adanya berita ditangkapnya seekor babi yang diduga sebagai babi ngepet. Walaupun kemudian itu tidak terbukti kebenarannya, fenomena semacam ini bukanlah yang pertama. Karena kepercayaan masyarakat kita yang masih banyak percaya bahwa pesugihan seperti babi ngepet itu ada. Dan masih banyak juga yang menjalankan ritual pesugihan semacam itu. Lalu sahabat beriman, bagaimanakah pandangan Islam dalam hal ini? Kalian juga bertanya-tanya bukan? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut ini heboh babi ngepet. Ini hukum pesugihan menurut Islam bikin merinding, versi dari Magenta Islam. Ritual pesugihan babi ngepet adalah salah satu di antara banyaknya ritual pesugihan yang dipercaya oleh masyarakat kita. Bukan hanya orang kafir, banyak juga orang muslim yang tergoda melakukan ritual ilmu hitam ini. Padahal dalam ajaran Islam jelas bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, dan Allah sebaik-baiknya membagi rezeki. Namun mereka tidak sabar, dan kesenangan mereka membutakan mata hati mereka, yang akhirnya mereka pun memilih jalan setan yang mengantarkan mereka ke dalam kesesatan. Ingin kaya raya secara instan tanpa perlu bersusah payah kerja banting tulang adalah penyebab utama ketamakan mereka yang akhirnya memilih jalan yang sesat ini. Lalu sahabat beriman, seperti apakah bisa memandang masalah ini dan bagaimana hukumnya bagi pelaku pesugihan semacam ini? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu pesugihan? Dalam mitologi masyarakat Jawa, pesugihan adalah praktek atau ritual ilmu hitam yang dilakukan untuk mendatangkan kekayaan secara instan dengan bantuan jin dan setan. Karena di antara ritual pesugihan itu adalah dengan memberikan tumbal atau sesajen sebagai syarat. Begitu pula ada yang minta pertolongan dengan memanjatkan doa kepada selain Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Syekh Sholih Al-Husain Hafizullah menerangkan bahwa larangan menunjukkan doa dan ibadah secara umum kepada selain Allah. Hal ini berarti setiap doa juga ibadah secara umum tidaklah boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, baik kepada matahari dan rembulan. Begitu pula pada masyarakat, nabi, wali, dan para orang solih, apalagi kepada setan dan jin. Sehingga dalam hal ini jelas pelaku pesugihan seperti babi ngepet dan sebagainya, maka ia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Orang yang berbuat syirik telah melanggar ikrar syahadatnya karena mengucapkan syahadat mengharuskan seseorang menyembah Allah saja. Sahabat beriman, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah kepada selainnya, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu artinya syirik adalah dosa yang teramat besar. Sampai-sampai Allah yang Maha Pengampun tidak mengampuni para pelaku syirik, para pelaku yang meminta pertolongan dengan berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Dan jika seseorang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itu artinya azab kubur dan siksa neraka menjadi tempat yang kekal baginya. Pesugihan dengan berkorban kepada selain Allah. Di antara penyimpangan yang lainnya dalam ritual pesugihan adalah adanya tumbal dan sesajen pada selain Allah.
kita bisa saksikan adanya syarat atau nazar pesugihan yang mesti dipenuhi, yaitu berupa tumbal kepala sapi atau lainnya, sembelihan dan sesajen. Padahal sahabat beriman, sembelihan atau kurban adalah suatu ibadah. Apabila ibadah semacam ini dipalingkan pada selain Allah Ta'ala, maka seseorang terjatuh dalam perbuatan syirik dan termasuk syirik akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Imam Nawawi rahimahumullah berkata, adapun penyembelihan pada selain Allah, maka yang dimaksud adalah menyembelih dengan nama selain Allah, seperti menyembelih atas nama berhala, salib, Musa, Isa, Ka'bah dan semacamnya. Semua penyembelihan seperti ini haram, tidak halal sama sekali penyembelihan semacam itu. Bagi yang menyembelih adalah seorang Muslim, Nasrani atau Yahudi. Demikian ditegaskan oleh Imam As-Syafi'i dan disepakati pula oleh pengikut Syafi'i. Namun jika yang dimaksud adalah pengagungan kepada selain Allah dengan sesembelihan tersebut dan sebagai bentuk ibadah pada selain Allah tersebut, maka itu suatu bentuk kekufuran. Jika yang menyembelih sebelumnya adalah Muslim, maka ia jadi murtad karena sembelihan tersebut. Sahih Muslim 1341. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Pesugihan dengan jimat atau tamimah. Tamimah atau jimat sudah ada sejak zaman dahulu dan sekarang beralih digunakan lebih umum, yaitu pada segala sesuatu yang digantung untuk mencegah penyakit ain atau lainnya, baik berupa gelang, kalung, benang atau ikatan. Ini semua sahabat beriman disebut dengan tamimah. Nah, kalau di masyarakat kita, tamimah dan raja dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam penggunaannya, itulah yang disebut dengan tamimah. Dan dalam praktek atau ritual pesugihan, penggunaan jimat juga sering terjadi, entah dari tali pocong perawan, kain kafan, dan lain sebagainya. Termasuk tamimah dalam bentuk keris pun untuk melindungi rumah, misalnya berupa benang pawitra untuk melindungi anak agar tidak terkena bahaya, dan berupa tulisan raja yang dipasang di atas pintu masuk warung untuk melariskan dagangan mereka. Semua itu adalah bentuk kesyirikan. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah atau jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang untuk mencegah dari ain, yaitu mata hasad atau iri, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Hadis riwayat Ahmad 154. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dilihat dari jalur lain. Dalam riwayat lain pun disebutkan, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad 156. Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini qawi atau kuat. Syekh Al-Albani pun mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Al-Silsilah As-Sahihah nomor 492. Azab pelaku pesugihan. Pesugihan sahabat beriman seperti babi ngepet dan lainnya sudah pasti merupakan perbuatan syirik. Seperti apapun ritual dan cara termasuk dosa besar yang Allah murkai dan tidak ada ampunan bagi pelakunya. Ketika kita berani berbuat kesyirikan, maka telah diharamkan surga bagi kita dan kita kekal di dalam neraka, tidak ada satu apapun yang mampu menolong bagi para pelakunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya barang siapa yang melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka Allah pasti akan mengharamkan baginya surga. Tempatnya ialah neraka dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Bahkan sebesar apapun amalan yang sudah kita kerjakan, siapapun kita, apapun kedudukan kita, maka hancurlah seluruh amaran kita ketika berani berbuat kemusyrikan. Dalam surat Al-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kalian berbuat kemusyrikan, niscaya akan hapuslah seluruh amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masihkah kita mau mencoba melakukan ritual pesugihan? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.